Jadi korban prank Al, Andin pun tak mau kalah. Ia membalas dengan cara meminta Al menggendongnya mulai dari turun mobil di halaman rumah sampai ke dalam kamar dengan alasan kakinya kesenggol. Aksi ngeprank yang dilakukan Aldebaran dengan cara berpura-pura sakit ternyata begitu ampuh untuk melelehkan cemburu buta Andin yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Terbukti, prank yang dilakukan Al dalam sekejap membuat Andin kembali baikan dengan Al. Melihat kondisi Aladin yang harmonis lagi, Mama Rosa dan Reina pun ikut senang. Al pun mengungkapkan sosok yang memiliki ide untuk ngeprank Andin. Hore! Mama udah baikan. Yeay, sayang, we did it. Rencananya berhasil. Hore, berhasil! Ide pura-pura sakit itu tadi Reina yang kasih ide ke saya, bukan ide saya. Sayang, kamu jangan kayak papa yang tukang bohong ya. Jangan lagi kayak gitu ya nak. Oke, Ma. Papa nggak pernah bohong, Nak. Kalau kepepet, Lupa ya. bohong apa? Perlu aku sebutin satu-satu? Jadi korban prank Al, Andin pun tak mau kalah. Ia membalas dengan cara meminta Al menggendongnya mulai dari turun mobil di halaman rumah sampai ke dalam kamar dengan alasan kakinya kesemutan. Pemandangan Al gendong Andin disaksikan Kiki, Uya, Mama Rosa, dan si kecil Reina. Dalam hati pasti Mas Al malu tuh. Kenapa? Duduk. Kenapa kakinya? Aduh, kesemutan. Kesemutan? Kesemutan, Mas. Mau duduk dalam lagi nggak? Enggak. Digendong aja. Gendong? Iya, digendong sampai kamar. Ya, ayo. Kamu kenapa? Malu ada Uya sama Kiki. Emang kenapa? Gendong istri sendiri, kenapa? Aku berat. Di belakang aja biar nggak berat. Kamu lagi hamil. Tapi aku maunya di belakang. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kayak anak kecil aja. Tuh dengerin. Ini kakinya kesemutan tadi mah katanya. Ayo, kok gendongnya gini, bukan di depan. Wah, puasnya Andin mengerjai Mas Al. Selain minta gendong, ada juga nih permintaan Andin yang membuat Al tak kuasa menolak. Yakni permintaan membuat foto maternity bersama Al untuk kenang-kenangan semasa hamil. Bumil satu ini memang oke deh. Kamu ngapain ngeliatin foto itu? Kita foto lagi? Foto nikah lagi? Hah? Buat apa? Buat kenang-kenangan lah. Lagi pula Mas, di foto ini kamu lihat sendiri kan? Kamu tuh nggak cinta banget sama aku Mas, malah kamu pura-pura. Kan beda sama yang sekarang, kamu udah cinta. Yang mau anak kamu loh. Kita udah pernah foto juga. Yang foto keluarga sama Mama sama Reina. Yaudah, tapi setidaknya kita harus foto maternity shot. Ya? Foto pas aku lagi hamil belum ada. Tok! Ya udah terserah deh. Ya foto. Asik! Terima kasih Papa. Jadi kan anak kamu udah bisa ngeliat Mas, ini foto aku masih di dalam perut Mama gitu. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, Iqbal Fauzi memilih rayakan Lebaran Kurban dengan istri dan keluarganya di kampung halamannya Bandung. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan, pemeran Randy dalam sinetron Ikatan Cinta itu pun memilih untuk sholat Id di teras rumahnya bersama keluarga terdekat saja. Usai sholat Id bersama, Iqbal pun memotong sapi kurbannya sendiri loh pemirsa. Habis potong sapi, nggak afdol ya pemirsa kalau nggak bakar-bakar sate. Yeay, udah selesai kurbannya. Udah jadi sate lagi. Sate Maranggi ala Mama Ninis.
Mantul itu. Enak. Jangan banyak-banyak, Cina. Ngebungkus. Bantuin enggak ngebungkus ya. Semoga sehat terus ya. Nah, melihat kasus COVID-19 yang sekarang melonjak terjadi di mana-mana, pasti pemirsa sama kayak saya ya, bertanya-tanya juga, kenapa sih kok angka kasus COVID-19 ini makin hari makin tinggi banget? Dan sekarang saya sudah bersama dengan juru bicara pemerintah untuk COVID-19 dan juga Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Dr. Reisa Broto Asmoro. Halo Dr. Reisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dok, sebetulnya apa sih akibatnya kalau misalnya masyarakat masih belum taat prokes, Dok? Kita harus apresiasi banget tuh buat mereka yang udah disiplin, udah patuh. Mereka itu adalah pahlawan kita loh. Tapi memang sayang ya, masih ada sebagian kecil di anggota masyarakat ini yang belum menerapkan prokes yang baik. Dampaknya ya ke kita semua ini sekarang, John. Soalnya prinsipnya itu kan adalah do it all, do it together. Jadi lakukan semua prokes, mau 3M, 5M ditambah 10M boleh. Yang penting kita lakuinnya bareng, kompak, bersamaan. Apa yang harus dilakukan masyarakat, Dok, menghadapi lonjakan kasus yang tinggi akhir-akhir ini? Patuhi aja aturan-aturan PPKM, atau terutama PPKM darurat yang untuk yang di Jawa dan Bali. Pastikan keluar rumah itu hanya untuk hal-hal yang penting aja. Kayak untuk misalnya mau daftar vaksin, ikut program vaksinasi, tetap boleh. Tapi ingat, disiplin prokesnya. Sebetulnya bagaimana sih, Dok, cara menerapkan prokes yang tepat? Pokoknya protokol 3M itu basicnya. Saat ini disarankan untuk masker double. Yakni apa? Menggunakan masker medis di bagian dalam, dilapisi dengan masker kain di bagian luarnya. Dan pastikan menggunakannya yang benar ya, yang rapat dan tepat menutupi hidung dan mulut. Jangan dinaik turunkan. Nah, kenapa, Dok, masyarakat tidak perlu khawatir untuk divaksin? Badan POM sendiri itu sudah menyatakan kalau vaksin yang digunakan saat ini adalah vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Dan seluruh vaksin tersebut juga sudah diberikan izin loh penggunaannya oleh WHO. Berdasarkan penelitian, ini juga efek samping dari vaksin ini juga cenderung moderat. Jadi hampir sama dengan vaksin-vaksin lainnya seperti yang kita pernah. Misalnya vaksin BCG untuk TBC, vaksin polio. Kalau udah divaksin, artinya tingkat imunitas di tubuh kita itu sudah lebih tinggi. Sehingga efek penyakitnya biasanya pasti jadi lebih ringan. Jadi ya, jangan ragu lagi, yuk kita segera vaksin yuk. Oke, Dr. Reisa, terima kasih banyak informasi dan waktunya udah mau berbagi di sini. Semoga tetap sehat ya, Dok. Sama-sama, salam sehat semuanya. Semoga bermanfaat. Hari ini ada salah satu petugas Anda memberitahukan sebuah informasi kepada seorang tamu bernama Bapak El Nino Prasetya. Kalau saya pernah membawa sampel darah dan ditolak oleh lembaga heksagonal. Saya mohon hal-hal seperti ini tolong lebih dijaga lagi ya. Ini kan privasi. Jadi tolong jangan diberitahukan kepada sembarangan orang. Aldebaran meluapkan kekesalannya karena tindakannya bersama Randy membawa sampel darah Nino untuk keperluan tes DNA beberapa waktu lalu telah dibocorkan pihak lembaga tes DNA heksagonal kepada Nino. Al cemas karena jika Nino menyelidikinya, bukan tidak mungkin masalah itu akan dibawa Nino ke jalur hukum, seperti yang dikhawatirkan Andin. Saya suruh Randy untuk menyerang Nino, untuk mengambil sampel darahnya. Dan akhirnya saya coba untuk kesini tes, tapi ditolak. Akhirnya saya coba dengan kerangka Roy. Tapi aku nggak mau kamu melakukan hal seperti itu lagi. Ya, aku nggak mau kamu di penjara, Mas. Sebelumnya, Pak Aldebaran juga pernah ditolak, Pak. Oh ya? Kalau boleh tahu kenapa? Karena Pak Aldebaran pernah membawa sampel darah tanpa membawa orang yang bersangkutan untuk melakukan tes DNA. Sekarang tolong jawab dengan jujur. Aldebaran ngetes siapa saat itu? Apa itu ngetes antara saya dengan Rena? Semoga ini nggak jadi masalah buat kedepannya. Satu sisi Aldebaran cemas, di sisi lain Al merasa lega karena ia mendapatkan kabar dari Randy mengenai keberadaan Sumarno yang sudah diketahui. Kepada Al, Randy mengabarkan bahwa salah satu saksi kematian Roy itu berada di ruang ICU Rumah Sakit Sejahtera. Mendapat kabar tersebut, Al dan Andin bergegas menuju rumah sakit. Gimana keadaan pasien, Dok?
Saat tiba di sini, kondisinya sudah tidak sadarkan diri, Pak. Pak Sumarno sempat gagal nafas, tapi sudah kembali stabil. Apa pasien korban perampokan? Tidak diketahui, Pak. Polisi tidak menemukan identitas dan ponsel Sumarno. Mungkin dirampok atau jatuh waktu kejadian, Pak. Tapi kondisinya sekarang sadar kan? Kita tidak bisa memastikan kapan, Bu. Semua tergantung semangat hidup Pak Sumarno. Selain memberitahu tentang Sumarno, Randy juga mengatakan kepada Al dan Andin bahwa dirinya mendapat informasi dari petugas rumah sakit yang menyebut ada perempuan datang ke rumah sakit dan ingin memindahkan Sumarno ke rumah sakit lain. Dari ciri-ciri yang disebutkan, Andin pun menduga perempuan itu adalah Elsa. Kenapa Pak, aku masih kepikiran aja sama omongannya Randy. Apa benar perempuan yang dia lihat itu Elsa? Tapi bisa aja sih. Atau jangan-jangan Pak Sumarno itu bukan kecelakaan tapi diselakai. Ya bukannya aku mau suzon sama adikku sendiri ya, tapi kamu lihat sendiri aja. Bisa jadi. Tapi kita nggak punya bukti apa-apa.